saya melihat teater ning Solo kuwi ora tau dimuat ning Suara Merdeka to, Pak. Padahal teaternya banyak. Lah Semarang ini guru kaya wong 17-an wis dibuat ning Suara Merdeka. Ini kebetulan hari ini kita podcastnya agak ganti suasana ini. Jadi mainnya istilahnya doorstop. Kalau pejabat betulnya doorstop wawancara langsung. Nah ini kebetulan saya bawa alatnya sehingga hari ini langsung saya timpa aja. Mumpung ketemu Pak Wi. Karena naik kencang itu susah. Marai urusannya ora kesenian tapi kesehatan. Jindo repot toh. Oke. Karena Pak Wi ini adalah seniman tradisional, khususnya ketoprak. Dan sekarang itu banyak ya sering untuk lebih sebagai narator. Ya, apa istilahnya itu? Seniman narator. Kowe ra apa melu kene ora apa-apa. Narator. Ya karena ini doorstop jadi ya omongannya juga omongan doorstop aja, improv-improvan gitu. Tapi ya untuk memulai seperti biasalah, saya kepingin ceritanya Pak Wi ini dari. Mari kita mulai dengan cerita-cerita di mana sih cerita ketoprak atau ngomongin kesenian dulu dari eranya Pak Winom. Dari Pak Winom sampai sekarang itu perubahan-perubahan yang signifikan itu apa itu dari tahun ke tahun gitu. Wah ini pertanyaannya ombo sekali itu. Iya, ini kayak apa kronologis kayak cerita. Jadi kalau gitu saya akan menceritakan perjalanan berkesenian saya dulu saja supaya nanti perubahannya juga cukup jelas. Jadi sebenarnya saya masuk ke dunia kesenian itu pada awalnya saya berteater. Oh, berteater. Berteater. Saya ikut workshop teater tahun 73. Wah, di 73 di mana itu, Pak? Di Sasonomulyo. Sasonomulyo. Ya. Gurunya Mas Muhtaradi. Ya, seksi teaternya ketika itu PKJT itu. Oh, PKJT. Seksi teaternya Mas Lis almarhum. Dua-duanya almarhum semua. Dua-duanya almarhum semua. Nah, saya masuk ke dunia itu dan kebetulan saya orang kampung. Saya itu wong Sangkrah, kampung kumuh, masuk ke dunia teater yang saya agak terkejut. Saya melihat wong teater ketika itu tuh pinter kabeh. Ngomong apa-apa iso itu. Ngomong nyaut. Nah, saya ora nyaut blas, saya wong kampung. Sehingga saya merasa paling bodoh. Oleh sebab itu saya harus banyak menempa diri. Oleh sebab itu saya lalu hampir setiap hari itu saya datang ke sebelah timurnya Museum Radio Pustaka. Ketika itu yang perpustakaan. Tapi tunggu dulu, Pak. Di era itu jenengan itu SMA, kuliah nopo era itu, era pergaulan kesenian itu. Itu saya SMA. SMA ini begini. Saya STM Mikael. Oh, STM Mikael. STM. Motor apa otomotif, mesin, pembangunan. STM Mikael itu mesin industri. Oh, mesin industri. STM ya. Saya masuk ke dunia teater lah. Saya jegur nang teater itu serius kebetulan. Saya hampir setiap hari itu saya datang ke dulu namanya perpustakaan daerah kalau nggak salah ya. Itu ketika itu bukunya sangat komplit, buku-buku kebudayaan. Oke. Majalah-majalah kebudayaan sangat komplit. Juga saya hampir setiap hari datang ke sana 2 jam setiap hari itu membaca, supaya saya bisa nyambung itu loh. Cerita soal Muhtar Lubis, cerita soal Mutembo Busel, cerita soal Marlon Brando itu supaya saya bisa nyambung. Nah, saya ketika itu nggak pernah nyambung.
Akhirnya ketika saya membaca terus menerus, akhirnya saya punya bekal dan saya bisa ngomong agak nyambung itu loh. Nyambung dengan kawan-kawan yang saya anggap lebih pintar semua, pintar dan pengetahuannya lebih banyak semua. Nah, saya belajar teater di workshop teater tahun 73 itu pada awalnya latihan vokal namanya. Itu ikut di grup atau hanya Itu workshop teater yang diselenggarakan nanti gini. Itu bukan grup, itu yang menyelenggarakan proyek Pelita, Mas. Proyek Pelita. Ketika itu ada namanya PKJT. Proyek Pelita Pengembangan Kesenian Jawa Tengah. Pusatnya di Solo, di Sasonomulyo. Nah, banyak yang ikut, banyak sekitar 21 orang atau berapa itu. Akhirnya yang merotori tinggal 7 orang. Akhirnya merotori tinggal 7 orang, tapi saya setia ikut terus menerus. Wajar ketika belajar vokal itu saya sampai kemana-mana. Bungo ngantek berdarah. Tapi saya ingin tahu atmosfer dulunya dulu. Ya. Ketika ngomong ke PKJT awal jenengan masuk, PKJT itu apa semacam kumpulan tongkrongan atau sekolahan apa semacam apa? Itu proyek pengembangan kesenian lah, proyek pengembangan kesenian yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi dulu itu waktu Orde Baru itu ada Pelita, pembangunan 5 tahun. Oh, sing Pelita iki wae sing. Iya, Pelita, proyek Pelita pengembangan kesenian Jawa Tengah, PKJT. Nah, itu per 5 tahun ada. Jadi ada seksi tari, ada seksi teater, ada seksi seni rupa, ada seksi kerawitan, macam-macam lah. Saya sifatnya umum niku. Umum, dibuka untuk umum. Bukan akademis maksudnya. Bukan. Main jenengan masuk niku. Masuk metu ya ora apa-apa, mlebune ya ora apa-apa gitu. Nah, tapi saya serius. Ketika pada tahun berapa itu diminta untuk latihan gerak, saya suruh milih. Silahkan kamu boleh senam, boleh pencak silat, boleh menari, boleh apalah, asal tubuh Anda bisa lentur, bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam emosi kalian. Tapi STM itu serba kaku ya, Pak? Lah ya, masih STM kalau kita industri kalau kita STM olah tubuh ya. Kalau kita STM itu setengah tahun itu hanya ngikir setengah tahun itu STM PKL itu. STM PKL ya. Tapi akhirnya saya tinggal STM PKL. Oh, malah ditinggal. Gini, bukan ditinggal. Karena saya belajar menari, saya takon sama Pak almarhum Pak Tasman. Tidak seksi tari. Pak, saya mau ajar joget, ajar menari. Kowe nang ngono weh, nang Kokar. SMKI ya. Konservatori Karawitan. Belum SMKI. Masih Kokar. Mbak, kopi kuntek, njuk nang iki. Terus saya belajar ke sana. Nggih. Saya orang Tina itu sekolah nggak ngerti saya. Saya masuk daftar, kok sekolahan kae, nganggo tes barang, malah baik sekolahan. Lah saya terus tak bablas ke, terus saya di jurusan tari, saya udah bisa apa-apa, terus joget terus apa-apa. Kanca-kanca wis do pinter joget, Daryo udah patah iso. Jopo itu paling pinter joget, Jopo itu. Berarti tadi senior, Pak. Jadi wes terus. Nah, saya nekat. Saya itu orang yang nekat, karena saya orang kampung, orang yang nekat. Akhirnya saya setahun kemudian saya tidur di Kokar. Tapi ketika saya masuk itu peralihan menjadi SMKI. Sehingga 4 tahun pertama itu saya angkatan saya itu 4 tahun pertama. Ya dulu 3 tahun. Kalau Pak Wahyu niku seangkatan betul? Oh enggak. Pak Wahyu hanya 3 tahun, Pak Wahyu Kokar penuh. Kalau saya mulai merambah SMKI. Oh benar. Ya, 4 tahun pertama, 4 tahun terakhir. Ya tua, Pak. Saya belajar menari itu dari kayak Rudi. dari belum bisa apa-apa Yes, sampai akhirnya saya lulusan terbaik SMKI. Weh.
Iya. STM loh. Lulusan Kalau terbaik. Bu Eli SMKI. ini STM Bu Eli ini. Wes lulus SMKI, saya wes anu. Tapi ketika itu saya sinambi tidak berhenti berteater. Saya ngedeket teater De La Rosa namanya di gereja Pertama Purbayan. kali Ya, saya sembari sekolah. Tapi STM wow buatan tinggal. Rampung Saya juga. tinggal kelas loro rampung, saya langsung mlebu SMK ya sekolah padha sekolahane. Padha sekolahane. Udah, saya waktu itu. Tentang tahun bisa. Petang tahun pisan. Ya. Tapi saya bersyukur karena ternyata itu passion saya di situ ternyata. Jadi saya Menemukan passionnya ya, di situ. saya sangat enjoy belajar menari, belajar berkesenian, belajar berteater secara sungguh-sungguh gitu loh. Daripada ngikir Ngikir, Grindo ya. mau. Enggak, setelah saya bayangkan iso nari barengan mikirin ini loh. Loh, dulu ngikir itu sampai dahsyat loh saya pikir. Jadi ngikir itu sampai kaya alah luweh halus, luweh kempling timbangi nek di Grendo. Apa di Grendo? Belum bubut ya. Dibubut pun kalah. Karena tadi pertama ngikir, kedua ngebur, ketiga bubut itu harus bisa. Itu STM itu. Selain gambar ya, gambar mesin itu. Nah, saya lulus SMKI terbaik. Saya wis ora mungkin saya sekolah, saya randidit. Saya sak kanca saya Daryo Bambang Triatmojo, Daryanto, Tri Sugito dan lain semua kerep berambal terus itu. Artinya basis kesenian jenengan iku workshop teater mlebune tari. Tari, iya. Terus metune ngedeke grup teater wau. Enggak, saya langsung masuk ke karena saya sudah memang niatnya bekerja. Saya ngelamar pekerjaan itu di semua departemen P&K. Sing ngendi wae tak leboni lamaran sampai ke Jakarta. Orang sing ketompo malah diparani Pak Tasman. Lha wis lulus SMA itu, pun kuliah nang Aski. Wah, pun ndi kita wis tau pokoke melu aku kuliah. Saya dipaksa untuk kuliah di. Kita gampang ya zaman semono. Ya, saya dipaksa kuliah. Orang bayar dikai beasiswa, pakaian latihan pun saya disiapkan. Saya akhirnya juga tidur di sana. Tidur di Aski. Kamar itu saya mulai masuk ke ranah kesenian yang lebih serius. Lebih serius. Sebetulnya sebelumnya juga serius sebetulnya, tapi ini lebih serius dan lebih fokus gitu loh. Bahwa aneh kesenian yang dulu keseniannya aneh fungsi primer, aneh fungsi sekunder. Fungsi primer itu fungsi untuk membangun karakter yang menyampaikan nilai-nilai. Nilai-nilai pun tidak hanya nilai-nilai sekedar nilai, tapi nilai-nilai yang wigati dulu kan yang penting buat manusia. Terus ada yang nilai-nilai bukan nilai sekunder itu tinggal hiburan, tinggal gergeran, tinggal seni dekorasi, tinggal promosi pemerintah, tinggal segala macam itu. Jadi bukan itu sangat ditekankan ketika itu oleh Pak Genden. Dan kesenian itu harus dilihat secara sungguh-sungguh. Sehingga Pak Genden ketika itu membuat masyap namanya Pakeliran Padat. Nonton wayang kuwi ora sedolanan. Kalau melihat wayang semalam itu kan main-main semua. Nonton delok lunga santai, ana sing ngutuk, kok anjene tertarik delok nah. Pak Genden itu kepengin wayang kulit itu juga dilihat secara serius, ada penghayatan secara sungguh-sungguh. Sehingga dia membuat Pakeliran Padat namanya. Paling-paling setengah jam, pokoknya 2 jam, mungkin 1 jam, tapi utuh sebagai sebuah karya sudah bisa memberikan satu pencerahan, satu nilai-nilai tertentu yang memang dianggap penting pada masanya, pada zamannya.
itu wis ora mudhun kabeh dipuisi-puisi terus sampe dino. Karena memang itu masih berjarak tuh ketika itu. Antara apa yang kita pikirkan dan apa yang dipikirkan Pak Gendon itu masih ada jarak. Barangkali sampai hari ini masih ada jarak. Apa yang digalih beliau dan itu belum kesampaian juga saya kira. Nah, terusan niku kan era anu nggih, apa itu era memasuki dunia kesenian. Ya, kan, secara sungguh-sungguh itu. sungguh-sungguhnya. Terus fase-fase masuk ketoprak itu pripun? Fase-fase jenengan kan lebih dikenal nek kanca-kanca kan seniman ketoprak kan gitu loh. Gini, Daripada tari wau. ya. Saya ketika itu sudah berteater tuh saya dan saya ditari ya cukup lumayan ketika itu cukup dianggap lumayan, tidak sangat bintang tapi juga tidak elek gitu loh. Dianggap lumayan. Nah, pada suatu saat saya mengumpul lagi dengan konco-konco teater itu. Konco teater lalu saya melihat teater ning Solo iki ora tau dimuat ning Suara Merdeka to. Padahal teaternya banyak. Nah, Semarang ini guru kaya wong 17-an wis dimuat ning Suara Merdeka. Nah, saya punya gagasan karena saya juga melihat neng grup teater Gedagidi, neng grup teater Kaki, teater Putih, teater Anggrek, teater Gong, banyak teater di Solo. Itu saya melihat sing ajek itu mung wong loro wong telu. Liyane gonta-ganti anggota. Sehingga selalu dasar terus menerus. Selalu dimulai dari awal terus menerus. Nah, saya kumpulkan tokoh-tokoh ketua-ketuane itu. Nek sarang teater Jakarta tak lumpuke. Dhewe sing serius tenan ning dunia teater jalan tenane mung awake dhewe. Nek murid-muridmu boleh engko ya guru. Sawal metu kok. Ade nggawe grup yo. Terus namanya lahir kelompok kerja teater Surakarta itu. Tera itu. Itu tahun berapa itu? 83. Jadi tapi saya sudah ngantongi satu konsep kesenian yang memang itu sudah tidak bisa diukur-ukur lagi. Jadi kami melihat gini, kesenian itu poros dari kebudayaan. Karena di dalamnya itu terkandung perenungan terhadap kehidupan yang sedalam-dalamnya, yang seluas-luasnya, lalu diekspresikan. Jadi di Poncot itu namanya filsafat, diekspresinya itu namanya Syariat. Kesenian. Kesenian, syariat. Dilahirkan secara visual lewat kesenian, tapi harus melewati satu pendalaman bertanya-tanya terus-menerus dan sampai disarikan menjadi itu. Nah, itu yang menarik sebenarnya kan dasarnya adalah dari filsafat itu, implementasinya adalah kesenian itu kan. Artinya itu hasil dari serapan persoalan-persoalan lingkungan hidup yang coba untuk diproyeksikan kembali lewat pertunjukan. Iya betul. Sehingga jadi perbincangan publik kan gitu. Lah, sebelum masuk ke situ kula pengen ngerti era pergolakannya pripun? Pergolakan politik, sosial, ekonomi ini di era itu dibanding sekarang ya. Ada kalau dulu itu berteater itu saya pikir gini, sampai saya awal nggak berani punya grup. Kalau saya punya grup, saya selalu gawe grup, ono sing nyantol wong telu. Kuwi mlir koso. Jadi teater itu dudu profesi. Ora iso urip dengan aktor, sing dadi sutradara, ora iso. Ora mungkin iso dengan urip. Saya belum melihat seluruh Indonesia yang mampu untuk itu ketika itu loh ya, ketika itu. Termasuk dari Mas Willy. Jadi itu memang satu passion tertentu, memang kesenian itu memang sungguh-sungguh kebutuhan batin kita untuk mengekspresikan sesuatu yang dianggap sangat vital, sangat penting untuk dikomunikasikan kepada masyarakat lewat media indera namanya. Media indera itu iso gerak, iso swara, iso macam-macam, iso gambar, iso dan gitu. Itu media itu. Tapi itu adalah ekspresi dari apa yang sebetulnya sudah tertanam di dalam kemanusiaan kita.
yang namanya jiwa itu dulu keseluruhan kemanusiaan kita, ya emosi, ya cita-cita, ya rasa, ya segala macam itu semua akan menyaring banyak hal. Tentang ekologi, tentang politik, tentang padune wong kampung, dan Artinya segala macam. berteater itu butuh ilmu banyak. Iya. Jadi bukan hanya Tidak hanya berteater sebetulnya, berkesenian. Iya, Berkesenian itu butuh ilmu banyak. ilmu banyak. Karena kesenian tidak bisa lepas dari kehidupan, ya betul. Ya, karena seperti obrolan saya kemarin sama si Joko S. Gomloh itu kan sebagai pesan itu tadi. Nah, itu kan tadi dengan jlentrehke dengan cakupan tentang realitas politik, sosial, ekonomi sekeliling untuk diserap menjadi tema atau isu yang mau diangkatkan begitu. Dan nanti keluarnya mungkin bisa sangat berbeda ya. Sangat berbeda karena itu sudah. Tapi itu persoalan lain lagi. Yang penting kan kita sebagai seniman kan sensitif dengan persoalan lingkungan itu. Karena kita sebagai media penyampai, media perubahan kan gitu. Makanya kemarin saya bertanya juga kepada Joko S. Gomloh itu tentang apa kesenian itu satu kegiatan yang otonom dari realitas sosial. Karena apa yang terjadi sekarang itu kelihatannya kayak nggak ada peduli, tidak ada relasi atau tidak ada relevan aktual ya, tidak ada singgungan apapun kecuali hanya tujuan pentasnya itu sendiri gitu loh. Nah ini kan menceritakan kalau sejarah teater di Solo aja seperti itu kan, bahwa ada hal yang menjadi ada kesungguhan sebetulnya di setiap di setiap jenis kesenian. Sekarang teater aja lah. Saya dilihat dari seni peran yang namanya seni peran. Itu seni yang sangat agung menurut saya ketika itu. Belajar seni peran itu buatan secara sungguh. Dikira ya dilakon, dikira tenan ngrasake, dikira tenan saka bladak tekan Purwosari ngempes tenan kae itu bohe ngopo ngrasake dan lain sebagainya itu dilakoni sungguh-sungguh dilakoni. Sebagai eksperimen penghayatan itu. Penghayatan, supaya kita juga tidak sekedar delok krasa, tapi kita sendiri ikut masuk dan merasakan betul. Merasakan betul. Jadi di dalam olah gerak misalnya. Dalam olah gerak itu kalau kita mau bersungguh-sungguh ya luar biasa. Luar biasa, tidak hanya sekedar sabetan besut dan lain sebagainya, tapi dari sabetan besut itu ada apa di dalamnya dan bisa berbicara soal apa. Sering-sering orang menari itu tidak berbicara apa-apa, tapi sebetulnya kalau penari yang sungguh-sungguh itu orang menari juga berbicara banyak hal. Meskipun itu sublim ya, sangat sublim. Tapi sebetulnya bicara banyak hal. Kalau penari yang bagus itu pasti akan menyedot penghayatan kita dan kita akan masuk ke aura mereka dan kita mendapatkan sesuatu yang kita juga nggak begitu jelas sebetulnya. Tapi mewarnai penghayatan kita, membangun mentalitas kita, meningkatkan daya hayat kita, meningkatkan daya kemandirian kita, meningkatkan segala macam yang ada. Itu kalau itu penari kuat. Tapi saya nggak puas juga hanya dengan gerak. Saya kepengen dengan kata-kata. Oleh sebab itu saya nggak teater Surakarta itu. Oke. Itu memang basisnya dari itu. Ya, dari itu. Di teater Surakarta itu kebetulan 4 atau 5 kali ikut festival teater nasional itu menjuarai terus kebetulan. Kebetulan naskahnya juga saya, sutradaranya kebetulan saya. Itu sampai 10 tahun. Pertama itu Dua Matahari. Dua Matahari itu naskah terbaik, sutradara terbaik, penyaji terbaik di tingkat nasional. Dan itu Suara Medal sudah menoleh belum? Nah, sudah itu sudah terus menerus. Sudah. Ayo kan katanya saya sampai seminggu di Muat Suara Merdeka pernah waktu muda saya. Seminggu itu terus menerus ada saya terus itu pernah. Mungkin kemampuan daya tangkap estetikanya Suara Merdeka itu belum nyampe waktu itu. Nah, ya. Jadi terus sampai teater Surakarta itu di ireni, wong do iri. Teater Asia Tengah
di sana di Tegal ada Yon Daryono, Ya, ada ya, Mas Ton, ada Orang-orang Bambang lama, Set, ya. ada itu semua doiri mesti angger makili Jawa Tengah kok Solo, tur teater Surakarta. Terus waktu Teran itu nopo sing jadi isu pertunjukannya Ini. biasanya? Jadi pertama itu saya membuat Rahwana. Itu karena kekaguman saya juga kepada Pak Gendon Mardani. Oke. Pak Gendon Mardani itu orang yang punya satu prinsip sing sapa sing beda diterjang sama Pak Gendon. Wah, ini nggo balungane apa iki gawe Pak Gendon kaya ngono ki apa? Wong bener, wong duwe keyakinan betul dan itu kudu dilakoni nganti kecekel. Saya lalu membuat Rahwana itu. Dan ternyata setelah saya bukan riset ya, tapi mempelajari secara lebih dalam ternyata ada beberapa hal yang penting. Ternyata bahwa Rahwana itu kalau orang sekarang ngarani kebenaran personal. Iki aku ki bener. Ya, bener subjektif. Wes ora mungkin salah aku. Mergo aku pengen gedhekke negaraku. Apapun alasannya aku pengen gedhekke negaraku. Negaraku iso gedhe nek aku iso duwe anak saka Dewi Widawati. Dewi Widawati iku Sinta. Nah aku mulai bojo ayu gampang no. Mulai bojo ayu midodari tak. Ya. Terus mulai bojo gampang. Ning mengapa Sinta? Dan mengapa dia ngarep nyolong Sinta? Itu bukan karena dia emang kepengin ngajeng itu enggak. Tapi karena dia memang kepengin gedhekke negara ini. Itu perdebatannya dengan Wibisono dan Rahwana dengan Kumbakarna dahsyat itu. Saya buat cukup dahsyat. Akhirnya menjadi pemenang naskah teater dengan cerita tradisi. Juara 1 di Jawa Tengah. Jadi Rawone itu representasi Pak Gendon itu. Maksud saya, inspirasi saya dari situ. Tapi nanti terus muncul Wibisono. Wibisono itu mewakili intelektual lah. Intelektual itu kebenaran yang dilihat secara lebih umum. Nek si Kumbakarna itu kebenaran karena kecintaan pada negara. Ku carane militer. Militeri bener salah ki negaraku tak belani. Kowe ngurusan negaraku musuhe aku. Mungkin salah negarane ya, tapi tetap dibelani. Dan itu juga tidak salah. Nyatanya di kebudayaan Jawa Kumbakarna kuwi ya di petuk midodari tenan itu meskipun swargane niku keri dhewe. Swargane sik Wibisono. Tekane swarga. Di budaya Jawa itu Wibisono itu paling cepat. Karena itu kebenaran yang memang mungkin kebenaran publik atau kebenaran apa ya. Berarti Itu Rawono pertama itu naskah jenengan pertama. Iya, naskah pertama saya. Kalau dihitung sekarang udah berapa naskah untuk Wah banyak itu Mas. Oh, Banyak tapi nggak pernah nyimpen saya. Satu pun nggak pernah nyimpen dokumentasinya. Masalah itu. Nah, itu masalah. Sampai sekarang saya mencari naskah Rahwana itu Tapi ini ya ada terasa ya bahwa basis untuk ininya selalu wayang ya. tidak. Mencari balungan, mencari tokoh yang bisa ngerangkani apa yang ingin saya sampaikan. Misalnya saya membuat Ronggolawe. Ronggolawe itu karena ketika itu pada zaman Orde Baru itu kan ada namanya budaya bisu, sangat represif, orang ngomong saja nggak berani. Nah, ini saya harus berbuat sesuatu, harus ngomong dengan masyarakat bahwa orang memang berani ngomong dan berani berbeda dengan pimpinannya. Dan itu saya representasikan lewat Ronggolawe. Ketika di Pendopo Agung itu Raden Wijaya ngangkat Nambi minangka patih Amangkubumi negara Majapahit, kula mboten setuju langsung, Mas. Mulai ku ora wani terus ngono. Tapi akhirnya juga dia tetap meyakini bukan karena saya tidak mencintai negeri ini, karena saya yakin dengan Nambi sebagai patih Amangkubumi negeri ini akan hancur lebur. Oleh sebab itu saya ora bakal sowan ning Majapahit. Ora sowan itu berarti memberontak. Terjadi pemberontakan itu.
Berarti itu naskahnya politis banget. Menurut saya pokoknya kepengin ngomong bahwa uangnya boleh berbeda pendapat dan boleh menyatakan pendapat berbeda dengan pimpinannya. Orang mau sekedar sendiko dawuh gur nyenengke. Dan itu saya perhatikan di Melawi. Nah, Itu era-era Orde Baru kok ya. era orde baru. Dan itu dianggap cukup fenomenal ketika itu. Cukup fenomenal. Banyak diulas di berbagai. Selain Rahwana Ronggolawe niku napa meneh sing monumental untuk naskah itu yang jenengan sebagai Sing marai terkenal Mas, itu justru sebetulnya justru naskah yang menurut saya naskah pesanan. Naskah pesanan itu Bedah Kartosuro. Bedah Kartosuro. Itu karena sing ragati Setiawan Jodi, sing duwe gawe PWI, sing kon nulis naskah aku, sing kon nyutradarani aku. Persatuan Dan Wartawan. Geden ya. Tuntasnya geden yang Mangkunegaran itu. Sing nontonnya suka Ngawi, suka Kudus. Tahun piro lali aku. 80-an? 90-an? Ya 90-an. Dereng 90 ya? Ya. Baru Wong itu Gus Dur nonton, Mas Willy nonton, dan tokoh-tokoh banyak yang melihat itu. Hari pers berarti Ya. itu. Hari pas atau hari apa Karena enggak kan ada. PWI, betul. Ya. PWI itu. PWI itu Sing, Persatuan Wartawan. ya, tapi sing dadi panitia itu. Dan PWI untuk memilih saya itu katanya juga melihat file dulu dan lagi ya. Dan itu membaca lebih terkenal Mas. Bedah Kartosuro. Bedah Kartosuro. Konflik napa sing jenengan angkat niki waktu itu? Karena itu masih sangat dekat dengan para turunannya. Itu saya memang agak hati-hati. Saya rotok sungguh-sungguh. Saya Ini sensitif ya sensitif. Saya lah kayak keliru nyebut saja sudah diloke ya Mas. Oke. Misalnya Mas Said itu kalau di ketoprak kan Pangeran Suryakusumo. Itu kuwi dudu pangeran, kuwi anak pangeran ora iso disebut pangeran. Pangeran Saben Nyawa itu salah.